Selamat malam, nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Secara simpel, tugas 2 ini adalah fokus ke Vue.js yang fungsinya adalah untuk memanipulasi yang secara simpel fungsinya adalah memanipulasi data secara dinamis dan interaktif. Nah, sama seperti dengan tugas 1, di sini saya akan menggunakan single file HTML di tugas 2 ini dengan 3 section, yaitu ada dashboard, kemudian data manager, dan tracking. Ketiganya dipisahkan oleh komen. Jadi di sini ada data manager, kemudian ada dashboard, kemudian di bawah ada tracking. Oke. Alasan single file XML dikarenakan lebih mudah dan skop aplikasinya juga yang cukup kecil. Nah, kemudian bahasanya di sini mengacu kepada panduan tugas. Jadi di sini yang kedua itu ada membahas data binding. Nah, di sini itu contohnya pada line 120. Di sini mulai 127 V4 complete books. Lah ini di sini dia akan mengisi data buku kode ini secara dinamis tanpa harus masukkan datanya ini ini satu persatu seperti itu. Jadi dia itu yang dibaca adalah ini. Nah, ketika si webnya dijalankan, hal pertama yang akan ditampilkan itu adalah tampilan defaultnya ini. Slice ini adalah tampilan defaultnya. Nah, kemudian di sini ada search to lowercase. Artinya kita bisa mencari sebuah buku tanpa harus sesuai dengan namanya yang ada huruf kapitalnya seperti ini.
kita bisa memasukkan lowercase semua misalnya. Jadi nah ini pengantar tanpa harus uppercase nya juga ada seperti itu. Dengan ekma misal nah ini juga kodenya juga bisa dimasukkan. Nah di compile kemudian juga ada filter. Di sini ada MK wajib, akan ditempel sama MK wajib. Kemudian ada MK pilihan juga, MK pilihan. Ada praktikum, kemudian ada problem base itu yang tidak ada. Nah, di sini juga ada Jakarta dan lain sebagainya. Nah, slice ini apabila kita reset, nah dia akan kembali ke tampilan defaultnya seperti itu. Dan untuk filter yang lainnya juga sama. Nah, di sini kemudian ada sort key. Sort itu artinya diurutkan. Dia bisa secara ascending atau descending. Nah, ini jadi misal, nah seperti ini, judul dan juga diurutkan secara kategori atau UT daerah terus dan lain sebagainya. Kuantitas juga. Nah, seperti itu. Bila kita reset akan kembali seperti ini, seperti semula. Oke. Itu untuk data bandingnya V4. Kemudian nah data banding contoh yang lainnya adalah perbedaan antara mana tadi ini status teks. Ada VHTML juga. Nah, ini fungsinya adalah ketika misal kita melakukan edit ya. Nah, yang ini di sini menggunakan teks ini. Banyak ini menggunakan stack terus. Untuk yang form yang bawah ini khusus menggunakan VSML seperti itu. Kemudian rendering ini juga sudah V4. Datanya dibaca secara dinamis ini. Kemudian ada kondisional, if, else if, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen sesuai kondisi logika. Nah, jadi di sini edit. Nah, dari sini adalah edit. Kemudian ada tempatnya di sini view.
Kemudian yang terakhir itu adalah add. Nah, setiap uh, as, uh, kita mulai dari view. Apabila ini kita klik, nah ini adalah yang model view-nya. Nah, secara umum ini adalah sama tampilannya, tetapi fungsinya berbeda. Nah, jadi ketika view, dia akan menggunakan ini. Nah, apabila kemudian kita edit, nah dia akan menggunakan ini. Kita coba tambah stok misal, stok anggap saja 40, simpan. Nah, dia akan berubah 40, dan di statistik, nah dia juga akan berubah juga. Nah, kemudian untuk model yang terakhir itu adalah else if add. Kita tambah buku baru, misal kode kode ABC 23 misal, sorry, judul buku baru problem base AR 17, harga anggap saja 50.000, kuantitas oke, seperti itu, settingnya 10. Sebenarnya kita kosongkan untuk sementara. Apabila kita simpan, nah dia akan tersimpan, dan di statistik dia akan juga muncul total judulnya seperti itu. Nah, itu untuk kondisionalnya. Kemudian computed dan methods. Untuk compute ini tadi sudah dibahas. Nah, ini tadi. Nah, terus untuk metodenya ini menyimpan semua fungsi yang ada. Nah, jadi di sini ada open Edbook. Kita complete book ini juga, yang tracking juga hampir sama, cuma bedanya dia adalah untuk DO tracking. Jadi nah ini open add, save delbook, open add DO, save. Nah, untuk yang data bahan ajar, kemudian dari set juga, terus kemudian status class. Nah, hanya status terus ini misal sebagai contoh, mana status? Nah, ini kita ambil contoh di buku misalnya. Nah, apabila kita ambil contoh di tracking misalnya, nah
dalam perjalanan itu yang di sini adalah dalam perjalanan. Nah, apabila kita buat baru misal 98 nama Irfan pakai tipe dasar, nah dia akan otomatis buat DO. Oke. Nah, sedang diproses. If ini adalah warnanya biru dan ini terhubung dengan CSS di sini. Status infonya. Nah, di sini dia sama dengan status info. Jadi yang ditampilkan dia adalah ini. Nah, color var info. Jadi info itu adalah ini adalah biru. Dan yang lainnya juga sama seperti itu. Oke, 16 menit sudah. Kemudian watcher. Tadi ini watcher ini ada di, nah ini watch. Nah, watch ini secara simpel fungsinya adalah untuk handle local storage. Jadi setiap perubahan data itu dia akan langsung disimpan seperti itu secara otomatis. Kemudian nomor 6 itu adalah form input dan validasi. Form input dan validasi ini nah ini kalau di HTML nya ini 273 itu div class. Label code Oke. Untuk validasi ini apabila misal kita tambahkan buku, ini kita tidak bisa kosongkan, jadi selalu ada. Nah, mohon isi kode dan judul seperti itu. Kemudian Mbak Deo tadi juga sudah validasi save book dan save DO tadi juga sudah. Ada lengkapi form DO. Nah, apabila kita coba, kita juga lengkapi form DO, dia akan otomatis muncul dua seperti itu. Nah, ini juga ada validasi yang lain juga. Kode sudah terdaftar, jadi tidak bisa memasukkan dua kode yang sama. Oke, itu untuk fungsi utamanya. Kemudian yang terakhir adalah membahas
UI UX nya sama seperti tugas 1 itu saya buat dengan secara responsif. Nah seperti ini juga. Kemudian ada hover item seperti ini. Nah kemudian juga setiap action itu selalu diikuti dengan model dialog. Nah seperti ini juga, terus dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu untuk tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.